Roket Cina, pengangkut satelit komunikasi milik Indonesia, gagal mencapai orbit dalam peluncuran pada Kamis malam 9 April 2020. Ini adalah kegagalan kedua dalam waktu kurang dari 1 bulan yang dialami Badan Antariksa Cina. Roket Long March 3B meluncur dari fasilitas peluncuran satelit di Pulau Xinjiang di Provinsi Sichuan pada Kamis malam pukul 7.46 waktu setempat. Roket itu membawa satelit Palapa N1 atau yang juga disebut Nusantara 2, sebuah satelit komunikasi komersial untuk menyediakan layanan broadband dan broadcast di Indonesia. Selain itu, dibangun China Great Wall Industry Corp atau CGWIC milik perusahaan patungan Indosat Ooredoo dan Pacific Satelit Nusantara. Satelit berbobot 5.550 kg itu sejatinya akan diantaranya menggantikan peran satelit Palapa D yang saat ini masih mengorbit dan menambah kapasitas PSN yang mengoperasikan satelit Nusantara 1. Peluncuran roket awalnya berjalan mulus, dengan roket pertama dan kedua dari 3 tingkat roket Long March 3B yang terlihat berfungsi baik. Tapi, masalah terjadi pada roket ketiga atau terakhir. Roket itu meledak dan mengirim puing-puingnya kembali ke bumi beserta muatan satelit. Video yang diunggah di media sosial Cina, Weibo, memperlihatkan tahapan awal peluncuran roket itu berjalan mulus. Namun video lain dari gua menunjukkan kejadian yang terlihat seperti kilatan dan di pertahanan. Namun video lain dari gua menunjukkan kejadian yang terlihat seperti kilatan di langit. Pernyataan resmi dari Pertahanan Sipil dan Pertahanan Dalam Negeri Guam menyebut bola api di langit itu sangat mungkin terkait dengan peluncuran roket milik Cina yang gagal. Kegagalan peluncuran roket Long March 3B menjadi kegagalan yang kedua dalam waktu kurang dari sebulan. Pada 16 Maret lalu, roket Long March 7A juga gagal menempatkan satelit ke orbit dalam debut peluncuran dari fasilitas pusat peluncuran satelit Wenchang di Pulau Hainan, Cina sebelah selatan. Top 3 Tekno Berita hari ini dimulai dari topik tentang roket Cina pengangkut satelit komunikasi milik Indonesia gagal mencapai orbit dalam peluncuran pada Kamis malam 9 April 2020. Ini adalah kegagalan kedua dalam waktu kurang dari 1 bulan yang dialami Badan Antariksa Cina. Berita terpopuler selanjutnya mengenai sebuah penelitian mengungkap negara-negara yang memiliki program vaksinasi Bacillus Calmette-Guerin atau BCG. Negara-negara itu memiliki tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19 hampir 6 kali lebih rendah daripada negara-negara yang tidak menggunakannya. Artikel lainnya, seorang dokter anak dan ahli vaksinasi Stanley Plotkin turut membantu pencarian vaksin untuk bisa menghentikan pandemi COVID-19. Plotkin, 87 tahun, dijuluki Godfather of Fake News karena telah meneliti vaksin antraks, polio, rabies, dan rotavirus, termasuk menemukan vaksin rubella. Berikut ketiga berita terpopuler di kanal Tekno sepanjang hari ini, Jumat 10 April 2020. Meledak di langit, roket Cina gagal orbitkan satelit Palapa N1. Roket Cina, pengangkut satelit komunikasi milik Indonesia, gagal mencapai orbit dalam peluncuran Kamis malam 9 April 2020. Ini adalah kegagalan kedua dalam waktu kurang dari 1 bulan yang dialami Badan Antariksa Cina.
Roket Long March 3B meluncur dari fasilitas peluncuran satelit di Pulau Xinjiang di Provinsi Sichuan pada Kamis malam pukul 7.46 waktu setempat. Roket itu membawa satelit Palapa N1 atau yang juga disebut Nusantara 2, sebuah satelit komunikasi komersial untuk menyediakan layanan broadband dan broadcast di Indonesia. Satelit itu dibangun China Great Wall Industry Corp atau CGWIC milik perusahaan patungan Indosat Ooredoo dan Pacific Satelit Nusantara. Satelit berbobot 5.550 kg itu sejatinya akan diantaranya menggantikan peran satelit Palapa D yang saat ini masih mengorbit dan menambah kapasitas PSN yang mengoperasikan satelit Nusantara 1. Cerita tragis menimpa satelit Nusantara 2 atau satelit Palapa N1 Indonesia yang pada Kamis malam gagal saat peluncuran hingga hancur berkeping-keping. Kejadian ini menjadi sorotan media di Indonesia termasuk di Cina. South China Morning Post atau SCMP pada Jumat 10 April dengan tegas menyebut program luar angkasa Cina mengalami kemunduran akibat kegagalan peluncuran roket kedua dalam waktu kurang dari sebulan, termasuk kegagalan pada peluncuran satelit Palapa N1. Roket yang membawa satelit Palapa N1 lepas landas dari pusat peluncuran satelit Xinjiang di Provinsi Sichuan, Cina pada pukul 7.46 Kamis malam seperti dilaporkan Xinhua. Pada tahap pertama dan kedua roket dilakukan dengan baik, tetapi tahap ketiga tidak berfungsi. Puing-puing dari tahap ketiga roket dan satelit jatuh, misi peluncuran gagal. Tidak dijelaskan di mana roket itu jatuh, tetapi Kantor Keamanan Dalam Negeri dan Pertahanan Sipil Guam menyampaikan ada benda berapi-api di langit yang dikaitkan dengan kegagalan peluncuran. Di media sosial beredar rekaman video soal satelit yang terbakar. Sementara di Indonesia, seperti dilaporkan Detikcom, Direktur Utama PT Pacific Satelit Nusantara atau PSN Adi Rahman Adiwoso menceritakan ketika satelit Nusantara 2 atau Palapa N1 gagal mencapai orbit karena ada anomali di stage ketiga. Satelit itu pun jatuh di laut dan tidak bisa diselamatkan. Nusantara 2 diluncurkan Xinjiang Satellite Launch Center, Xinjiang, China pada Kamis kemarin. Tidak ada kendala pada proses peluncuran. Tiba-tiba saat berada di angkasa, ada puing-puing yang bertebaran. Adi mengatakan tidak ada masalah saat peluncuran memasuki stage pertama dan kedua. Namun, persoalan muncul saat stage ketiga di mana dua roket pendorong. Di stage ketiga ada dua roket, salah satu tidak menyala, sehingga tidak mendapatkan kecepatan yang cukup untuk masuk ke orbit yang ditentukan. Demikian kata Adi dalam konferensi pers secara virtual Jumat 10 April. Nusantara 2 diketahui diproyeksikan mengisi di slot orbit 113 derajat bujur timur atau BT yang akan dimanfaatkan Indosat Ooredoo sebagai penyedia jasa satelit untuk menunjang bisnis media broadcasting di Indonesia. Nusantara 2 diluncurkan untuk menggantikan satelit Palapa D yang akan habis masa operasinya pada pertengahan tahun ini.